Selamat datang kembali. Hari ini kita akan langsung bahas tuntas babak yang sangat menarik dari kehidupan David E. Lilienthal. Anda mungkin kenal dia sebagai Mr. Atom ya, waktu mimpin Komisi Energi Atom. Nah, sumber-sumber kita kali ini, termasuk jurnal pribadinya, itu membawa kita ke fase yang dia sebut kehidupan kedua. Betul, kehidupan kedua. Oke, mari kita bongkar ini. Gimana sih ceritanya seorang tokoh publik besar yang biasa ngabdi ke institusi raksasa, merasa larut gitu dalam kerja negara, tiba-tiba nyemplung ke Wall Street? Dunia yang beda banget ya. Iya, fokusnya kan keuntungan pribadi, pertaruhan finansial, dan ya cari uang banyak. Yang sangat menarik di sini itu pergulatan internalnya loh. Gimana transisi drastis ini dari ngurusin rahasia atom yang berat banget ke ngurusin merger perusahaan, opsi saham gimana itu mengubah dia. Nah, jurnal pribadinya ini kasih kita intipan langkah kepikiran orang yang lagi mencoba menavigasi identitas baru ini. Oke, jadi misi kita kali ini, pahami perjalanan unik Lilienthal ke dunia bisnis, tantangan emosional, finansialnya, dan gimana dia coba mendamaikan cita-cita pelayanan publiknya dulu dengan realitas barunya sebagai, ya bisa dibilang, kapitalis. Siap nih kita telusuri kehidupan kedua Lilienthal. Siap? Mari kita mulai. Kita mulai dari titik berangkatnya ya. Lilienthal ninggalin AIC itu kan gak ringan. Dia pernah bilang, siapapun yang sentuh atom gak akan pernah sama lagi. Iya, beban kerahasiaan itu. Perahasiaan itu katanya mencekik. Dia muak dengar istilah dingin kayak target buat nyebut kota. Dan beban ini personal banget, sampai nggak bisa dibagi ke istrinya. Nah, ini penting sebagai kontras awal. Tekanan psikologis, isolasi dari peran publiknya itu jadi dasar buat kita pahami gejolak dia nanti. Coba Anda bayangkan, dari lingkungan super rahasia, penuh pertimbangan moralitas global, masuk ke arena yang target finansialnya jelas, tapi kode etik sama tekanannya beda total. Betul. Nah, setelah resign, tawaran kan banyak tuh katanya. Harvard nawarin posisi di sejarah, administrasi publik, hukum. Tapi dia tolak semua. Dia praktik hukum juga dia nggak mau. Dia jelas cari sesuatu yang beda banget. Tapi kenapa malah Wall Street? Itu kan kayak antitesis dari pengabdian publik ala New Deal dia dulu. Itu dia pertanyaannya. Awalnya itu nggak langsung ke bisnis inti loh. Jalurnya kebuka lewat Lazard Frères, firma investasi gede itu. Dikenalin sama Andre Meyer. Oh, Lazard Frères. Oke. Dia dikasih kantor tapi awalnya lebih banyak ngasih kuliah, nulis buat majalah Colliers. Malah perjalanannya buat Colliers ke Asia itu ngasilin proposal damai buat sengketa Kashmir loh. Serius? Iya, lewat pembangunan lembah Indus. Ide yang bertahun-tahun kemudian diadopsi Bank Dunia. Ini nunjukin DNA pembangun skala besarnya itu masih kuat banget. Jadi ada semacam masa transisi ya, cari-cari bentuk gitu. Terus kapan dia beneran nyemplung ke bisnisnya? Titik baliknya itu datang dari Lazard sendiri. Mereka punya saham lumayan gede di Minerals Separation North American Corporation, perusahaan tambang kecil yang ya nasibnya di ujung tanduk lah. Kenapa itu? Paten utamanya mau habis, risetnya mandek. Dipimpin Dr. Seth Gregory, udah sepuh banget. Katanya sih masih ngantor naik Rolls-Royce ungu, tapi bisnisnya sekarat. Rolls-Royce ungu, klasik ya. Perusahaan tua butuh penyelamat. Dan Lazard ngelihat Lilienthal ini potensial. Tepat. Andre Meyer lihat kemampuannya. Mungkin awalnya bukan soal detail finansial ya, tapi soal kepemimpinan, soal visi. Nah, Februari 1952, Lilienthal jadi presiden Mineral Separation. Tugas pertamanya, selamatkan perusahaan pastinya. Jelas, selamatkan perusahaan sebelum patennya habis dan kehabisan napas. Dan solusinya apa? Bukan teknologi baru. Bukan, solusinya merger. Lilienthal jadi kayak mak comblang korporat gitu. Mak comblang, maksudnya? Dia fasilitasi penyatuan Mineral Separation ini sama Atapulgos Clay Company dari Georgia. Atapulgos ini produsen tanah liat khusus, kaolin gitu, penting buat pemurnian minyak sama produk rumah tangga kayak penyerap tumpahan. Dan kebetulan, Atapulgos ini juga sebagian besar sahamnya punya Lazard dan firma lain. Jadi ada kepentingan di situ. Wah, kedengarannya rumit ya, nyatuin dua kultur beda. Terus citra Lilienthal sendiri yang mungkin dianggap kiri sama pebisnis selatan. Banget, rumit banget. Dia harus yakinin manajemen Atapulgos kalau ini bukan akal-akalan bankir Wall Street, sambil ngelawan persepsi soal dirinya.
Dia sendiri ngaku di jurnalnya sering bingung sama istilah finansial kayak spin-off. Tapi ya itu, keahlian administrasinya, negosiasinya, bangun kepercayaan, itu ternyata efektif banget. Hasilnya gimana merger itu? Sukses besar. Desember 1952, terbentuk Atapulgos Minerals and Chemicals Corp. Lilienthal jadi chairman of the board. Wow, Dan ini baru awal. Perusahaan hasil merger ini terus akuisisi perusahaan lain. Produsen kaolin besar, perusahaan batu kapur. Skalanya meroket. seberapa meroket nih? Ada angkanya? Angkanya lumayan dramatis. Laba per saham naik 5 kali lipat cuma dalam 3 tahun. 1952 sampai 1955. 5 kali lipat. Iya. Penerimaan tahunan yang tadinya di bawah $1 juta tahun 52, itu loncat jadi lebih dari $270 juta tahun 1960. Setelah serangkaian merger dan pertumbuhan ya. Nama perusahaannya ganti-ganti sih, tapi intinya, Lilienthal sukses ubah perusahaan sekarat jadi pemain industri yang signifikan. Oke, perusahaannya sukses besar. Nah, sekarang bagian yang paling bikin penasaran nih. Gimana Lilienthal secara pribadi jadi kaya raya dari sini? Ini kan bagian kontras dari kehidupan keduanya. Fenomen finansial yang, ya umumlah di dunia korporat, tapi mungkin asing buat orang dari latar belakang pelayanan publik murni kayak dia. Bisa dijelasin simpelnya gimana itu, opsi saham? Tentu. Jadi gini, perusahaan ngasih dia hak atau opsi buat beli sejumlah besar saham perusahaan, kasusnya dia 50.000 lembar, dengan harga yang udah ditetapin di awal, sekitar $4.87 per lembar waktu itu. Dan opsi ini berlaku sampai akhir 1955. Kuncinya apa? Kalau harga saham di pasar naik jauh di atas harga opsi itu, dia bisa ambil opsinya. Beli saham dengan harga murah banget dan langsung punya aset yang nilainya berkali-kali lipat. Oh, jadi kayak diskon gede buat orang kunci gitu ya? Yang nilainya tergantung kinerja perusahaan di pasar saham. Persis. Dan karena kinerja perusahaannya emang bagus banget di bawah dia, harga sahamnya yang melambung tinggi. Dia beneran pakai opsinya itu? Oh jelas dipakai. Akhir 1954, pas dia mulai pakai opsinya, harga pasar udah sekitar $20. Dia beli di harga 4,87 sen, tapi nilai realnya udah $20. Untung instan kan? Lumayan banget. Banget. Terus, Februari 1955, dia jual sebagian kecil sahamnya, 4.000 lembar, di harga pasar $22.75. Dapat duit tunai kan? Buat apa uangnya? Nah, uang ini setelah dipotong pajak, dan ini penting, pajak keuntungan dari opsi saham ini, capital gain tax, itu jauh lebih rendah, maksimal 25%, dibanding pajak penghasilan biasa. Uangnya dia pakai lagi buat beli lebih banyak saham lewat opsinya. Cerdas. Wah, strategi finansial yang cerdik ya. Jadi puncaknya kapan dia jadi kaya raya? Agustus 1955, dia udah punya hampir 40.000 lembar saham. Momen simbolisnya itu Juni 1955, pas saham perusahaannya listing di New York Stock Exchange, NYSE. Dia datang ke sana. Datang. Dia hadir di lantai bursa, katanya sih rasanya kayak di kebun binatang. Nah, pas itu, harga sahamnya udah nyentuh $40 per lembar. $40. Dari harga opsi di bawah $5. Iya, jadi ya secara matematis, David Lilienthal, mantan pelayan publik idealis itu udah resmi jadi jutawan berkat Wall Street. Wow, kisah sukses finansial yang luar biasa ya. Tapi ini nih pertanyaannya, apakah ini bikin dia bahagia atau merasa utuh? Disinilah jurnal pribadinya jadi penting banget kan, kasih kita sisi lain dari medali emas ini. Benar sekali. Jurnal ini ngungkapin kompleksitas emosional yang luar biasa. Ini bukan sekedar cerita dari miskin jadi kaya, gitu. Apa aja yang dia tulis di jurnalnya? Ada yang menarik? Banyak nuansanya. Awalnya, Mei 1951, dia ngerasa mulai bisnis itu kayak belajar jalan lagi setelah lama sakit. Kaku, nggak pasti. Terus, Juli 1951, mulai ada rasa tertantang sama energi New York. Pusat pencapaian dan petualangan katanya. Mulai ngerasain denyut nadinya gitu ya? Iya. Tapi setelah merger Atapulgos sukses, Desember 1952, catatannya jadi lebih dalam. Dia kaget lihat betapa keras dan frustrasinya dunia perbankan investasi. Tapi, dia juga kagum sama aturan mainnya, kayak hukum sekuritas yang nuntut transparansi, Truth in Securities Act. Nah, di entry yang sama ini dia blak-blakan. Tujuan utamanya di Atapulgos emang cari duit banyak cepet lewat capital gain.
Wah, pengakuan yang jujur ya. Tapi ada tujuan lain nggak selain uang? Ada, dia pengen pengalaman bisnis dari dalam arena. Pengen bandingin langsung manajer bisnis sama manajer pemerintah. Tapi dia juga pesimis. Merasa mungkin gak akan pernah diterima sepenuhnya sebagai orang bisnis karena masa lalunya yang dianggap bertanduk sama sebagian kalangan. Jadi ada semacam kesadaran status orang luarnya gitu ya? Betul. Dan pergulatan ini lanjut terus. Januari 1953, dia nulis kalau dia merasa terikat secara moral buat nyelesain urusan bisnis ini. Dia bilang, bisnis mungkin gak akan pernah cukup sebagai tujuan hidup, tapi aktivitasnya, krisis, pertaruhan, masalah manajemen, itu jauh dari ngebosenin. Ditambah iming-iming uang gede. Keputusannya masuk bisnis, sekarang jadi terasa lebih masuk akal. Ini menarik, ada semacam pembenaran rasional yang tumbuh ya, tapi juga pengakuan kalau ini mungkin nggak cukup. Persis. Jermannya penuh ambivalensi. Ada bangga sama pencapaian, senang bisa kuasai medan baru, tapi selalu ada bayang-bayang pertanyaan. Ini bener nggak sih jalannya? Ini sepadan nggak sama yang mungkin hilang? Pergulatan antara identitas lama yang lebur dalam pengabdian institusi sama identitas baru yang fokus ke pencapaian individu dan finansial. Selain dari jurnalnya, ada nggak sih pandangan orang lain soal transisi Lilienthal ini? Ada nih, pandangan menarik dari Nathan Green. Dia penasehat hukum Lazard, tapi juga jadi kayak mentor bisnis informal buat Lilienthal. Green bilang, di Wall Street itu kemerdekaan harus dimenangkan tiap hari. Dan dia lihat, Lilienthal berhasil jaga independensinya meskipun jadi kaya. Green juga ngamati, Lilienthal kadang pura-pura polos soal keuangan, padahal sebenarnya ngerti banget. Green juga nyorot tantangan umum buat pejabat publik yang masuk bisnis kan? Iya, Green nyebut beberapa jebakan, bosan setelah lepas dari panggung besar, kehilangan fasilitas dan rasa superioritas moral, kaget sama pajak penghasilan tinggi, konfiskasi katanya, sama sindrom saya tokoh penting, bayar saya mahal. Nah, menurut Green, Lilienthal ini lihai hindarin itu semua. Dia nggak pernah bosan karena kemampuannya menenggelamkan diri dalam kerjaan, terus nggak ngeluh soal pajak. Tapi Lilienthal sendiri ngerasa ada yang kurang kan? Dia ngomong soal cacing dalam mawar kesuksesan bisnisnya itu. Bener. Dalam percakapan, dia ngaku ada rasa nggak puas, mungkin rasa kompromi. Dia negesin kalau uang itu sendiri netral, nggak bikin banyak perbedaan, selama Anda punya cukup. Ketidakpuasannya lebih dalam. Mungkin karena bisnis. Sekeras apapun dia kerja, nggak ngasih kepuasan batin kayak pelayanan publik dulu. Nah, disinilah proyek sampingannya mulai relevan. Tapi DNR ini yang nerapin model pembangunan skala besar kayak TVA gitu di negara berkembang kayak Kolombia, proyek Chauca Valencia. Nah, itu kayaknya jadi saluran buat hasrat pelayanan publiknya yang nggak bisa sepenuhnya puas di minerals and chemicals. Ada satu lagi nih, isu menarik. Bukunya Big Business, terbit pas dia lagi aktif-aktifnya di Wall Street. Buku ini muji korporasi besar. Gimana reaksinya waktu itu? Reaksinya keras, terutama dari teman-teman lamanya di kubu New Deal. Mereka nuduh buku itu cuma pembenaran rasionalisasi karir barunya. Wah, diserang ya. Iya. Lilienthal bela diri habis-habisan. Dia bilang dia nentang dogmatisme anti korporasi. Pengalamannya di TVA justru nunjukin perlunya skala besar buat proyek transformatif. Dia kekeh sama argumennya. Meskipun istrinya sendiri konon cuma komentar datar soal timing terbitnya buku itu. Haha, timing. Ini nambah lapisan lagi ya ke kompleksitas dia. Mantan tokoh progresif, sekarang bela korporasi besar, sambil untung besar dari mekanisme finansial Wall Street, kayak opsi saham, yang sering dikritik sebagai celah pajak. Betul sekali, ceritanya nggak hitam putih. Ada juga anekdot soal gimana dia pengen pangkas mawar lebih keras ala Midwest dibanding tukang kebunnya yang Italia. Mungkin ini metafora pendekatannya yang lugas, kadang keras kepala. Dia sendiri ngaitin sifat kompetitifnya sama pengalaman tinju waktu muda, sama nasihat bapaknya, imigran pemilik toko. Jadi dirimu sendiri. Tantangan di Washington dulu, sekarang dia samain sama tantangan bisnis. Jadi setelah kita telusuri semua ini, apa nih gambaran besar dari kehidupan kedua David Lilienthal ini? Ya kita lihat sebuah potret transisi yang kompleks ya, penuh nuansa. Dari puncak pengabdian publik yang syarat beban moral kerahasiaan, ke dunia bisnis yang nawarin tantangan beda, imbalan finansial gede, tapi juga micu pergulatan identitas yang dalam. Dia sukses secara konvensional di Wall Street, tapi jurnalnya nunjukin itu ada harga psikologisnya. Jadi apa artinya semua ini buat Anda yang mendengarkan?
Mungkin ini bisa jadi cermin ya, gimana nilai-nilai pribadi kita bentrok atau malah bersinergi sama pilihan karir. Apalagi kalau nyebrang antar sektor yang beda banget, kayak publik ke swasta. Ada ketegangan abadi antara cari makna dalam pengabdian versus raih sukses dan mandiri secara finansial. Kisah Lilienthal ini nggak ngasih jawaban gampang. Kalau kita hubungkan ke gambaran lebih besar, ini studi kasus tentang gimana orang coba mendefinisikan ulang dirinya di babak kehidupan baru. Dia dapat kekayaan, keahlian baru di bisnis, tapi kayaknya terus cari cara buat nyalurin dorongan lamanya buat membangun sesuatu yang lebih besar dari sekedar untung perusahaan. Oke. Sebagai penutup nih, satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Lilienthal memang nggak berhenti di minerals and chemicals. Dia kemudian lebih banyak curahin energinya ke Development and Resources Corporation, DNR itu, yang mencoba nerapin keahlian manajemen proyek skala besar di negara berkembang, bahkan di daerah tertinggal di AS. Ini munculin pertanyaan penting. Apakah DNR ini upaya terakhir Lilienthal buat benar-benar mendamaikan dua kehidupannya itu? Pakai alat dan sumber daya dari dunia bisnis buat balik lagi ke misi pelayanan publik. Tapi kali ini dengan caranya sendiri, di luar birokrasi pemerintah. Apakah dia berhasil nemuin sintesisnya di sana? Sesuatu buat Anda renungkan lebih lanjut. Terima kasih sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.